Detik-detik wafatnya Sultan Abdul Hamid II. Sultan Abdul Hamid II mengusap kepala anaknya Abdul Rahim yang menangis ketakutan. Anak-anaknya yang lain turut menangis. Perjalanan dari Serkeci Istanbul menuju Salonika Yunani penuh misteri. Sabarlah anak-anakku, jika Allah menghendaki kematian bagi kita, bukankah kematian itu kesudahan untuk semua? Sultan Abdul Hamid memberi motivasi kepada seluruh kerabatnya saat kereta api tengah meluncur laju. Bumi khilafah ditinggalkan di belakang. Sejarah kegemilangan 600 tahun Bani Utsman berakhir malam itu. Balutan hitam yang mustahil untuk diputihkan kembali. Di tengah suasana malam yang sejuk, Sultan Abdul Hamid II melonjorkan kakinya di atas bangku kereta api sambil dipijit-pijit oleh anaknya Fatimah. Sabarlah anakku, negara tidak tahu apa yang telah mereka lakukan kepada umat Muhammad ini. Sultan mengusap wajahnya yang berlinangan air mata. Terlalu lama Sultan dan keluarganya dikurung di istana kumuh milik Yahudi itu. Mereka dikurung dalam kamar tanpa perabotan sama sekali. Pintu dan jendela dilarang dibuka. Hari demi hari adalah penantian kematian sebelum mati bagi Sultan dan keluarganya. Akhirnya pada tahun 1912, Sultan Abdul Hamid dipulangkan ke Istanbul. Akan tetapi anak-anaknya dipisah-pisahkan, bercerai-berai. Dibuang ke Prancis menjadi pengemis yang hidup terlunta-lunta di emperan jalan. Kondisi di pembuangan Salonika atau di Istana Tua Beyleir Beyi Istanbul sama saja, bahkan lebih parah. Sultan dan beberapa anggota keluarganya yang tersisa tidak dibenarkan keluar sama sekali, sekalipun pergi ke pengarangan istana untuk sholat Jumat di luar istana. Tentunya dengan penjagaan yang super ketat. Makanan untuk Sultan dan putra-putrinya ditakar sedemikian rupa dengan kualitas makanan yang sangat rendah, bahkan seluruh hartanya dirampas habis oleh tentara Atatürk. Hari-hari yang dilalui Sultan dalam pembuangan dan pengasingan sangat menyedihkan. Dia dan keluarganya selalu diancam akan dibunuh, istana tua itu akan diledakkan. Pada suatu pagi, selesai sholat subuh, Sultan memanggil putranya Abdul Rahman. Dialah ahli waris terpenting setelah ketiadaan Sultan. Kita akan berikan semua harta kita kepada pihak tentara karena mereka memaksa kita menyerahkannya. Demikian Sultan berkata kepada Abdul Rahman dengan nada sedih. Putranya itu menangis terisak hebat. Dia menjadi amat takut dengan para tentara yang bengis itu. Beberapa hari kemudian di lobi Bank Istanbul terjadi serah terima secara paksa semua harta Sultan, termasuk seluruh tabungan Sultan kepada pihak tentara. Sultan tinggal di istana tua sebagai penjara di Beyleir Beyi selama 6 tahun dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Tubuh kurus kering dan mengidap penyakit paru yang akut. Sultan benar-benar diisolasi dari dunia luar, sampai-sampai untuk mengobati penyakit saja dipersulit. Maafkan saya tuanku, mereka tidak mengizinkan saya untuk hadir lebih awal. Dokter yang merawat Sultan Abdul Hamid berbisik. Nafas Sultan Abdul Hamid turun naik, penyakit asmanya semakin serius. Dokter sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Sultan Abdul Hamid II menghembuskan nafas terakhir dalam penjara Beyleir Beyi pada 10 Februari 1918. Kepergiannya diratapi seluruh penduduk Istanbul karena mereka sudah sadar. Karena kebodohan mereka lah membiarkan Khilafah Utsmaniyah dilumpuhkan setelah pencopotan jabatan khilafahnya 10 tahun yang lalu. Menangislah. Tiada sejarah yang mampu memadamkan penyesalan itu. Pada 10 Februari 1918, Abdul Hamid II meninggal tanpa bisa menyaksikan runtuhnya institusi khilafah pada tahun 1924. Suatu peristiwa yang dihindari terjadi pada masa pemerintahnya, yang digantikan oleh saudaranya Sultan Muhammad Rashad atau Mehmed V.